Tidak ada keuntungan apapun kalau kita kehilangan Allah. Dapat duit 10 juta, 100 juta, tapi kehilangan zikir, kada ada untungnya. Dapat duit 1 miliar, tapi kehilangan zikir, kada ada untungnya. Tapi kalau kita dapat zikir, hilang duit, sudah keberuntungan yang besar ada di tangan kita. Dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberuntungan apapun bagi orang yang kehilangan Allah. Tidak ada kerugian apapun bagi orang yang mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan ini kada bisa instan langsung, kada bisa langsung, karena mulai kanak-kanak sampai sekarang kita dididik dapat duniawi itu rasa untung. Nah, dapat duniawi rasa untung, mulai lagi halus dididik demikian. Nah, kalau kita kehilangan zikir, kita kada merasa rugi. Itu sudah sekian lama tertanam dalam hati kita. Ketinggalan sembahyang berjamaah, kada merasa rugi. Kehilangan menuntut ilmu, kada ada merasa rugi. Dibanding dengan duit, lebih menang duit. Dapat duit sekian, biar kada mengaji, yang penting dapat duit. Nah, tertanam dalam tubuh kita sedemikian lama prinsip hidup yang demikian itu. Nah, untuk mengubah bahwa zikir itu keberuntungan yang besar, lebih dari keberuntungan apapun, itu perlu waktu yang panjang. Perlu waktu yang panjang. Hanya bisa hati kita ini menyatakan bahwa aku bisa berzikir ini lebih untung daripada dapat apa juga pun, lebih untung dari apa juga pun. Nah, jadi mengubah itu sulit, mengubah demikian itu sulit, karena sudah terbiasa dapat materi untung, dapat rasa untung. Kehilangan zikir, ketinggalan wirid, yang ada seberapa, kalau ada merasa rugi. Kalaupun ada rugi, sedikit aja ruginya. Nah, jadi ini yang menyebabkan kita malas untuk zikrullah itu, karena kadang merasa itu keberuntungan. Jadi keberuntungan yang pertama, karamat yang pertama diberikan Allah kepada orang yang berzikir itu, Allah jadikan tubuhnya tempat berzikir, Allah jadikan hatinya menghadap kepada Allah, Allah rasakan dia lezatnya zikir. Nah, satu itu. As-saniyatu yang kedua, karamat yang kedua, ja'alahumullah ta'ala mazkurin bihi ta'ala. Orang yang berzikir itu Allah jadikan mereka itu disebut, begitu disebut Allah. Jadi orang yang berzikir itu disebut zakirullah, orang yang berzikir kepada Allah. Jadi namanya itu disandingkan dengan nama Allah. Macam Rasul, Rasulullah. Rasul ini biasa aja, utusan artinya, bisa utusan raja, bisa utusan siapa. Begitu disandingkan dengan Allah, Rasulullah menjadi manusia paling agung, menjadi paling agung. Jakanya Rasul titik umum, utusan siapakah? Tapi karena disandarkan dengan Allah, lalu menjadi luar biasa. Nah, orang yang berzikir disandarkan kepada Allah, zakirullah. Zakir, orang yang mengingat, itu umum. Ingat apakah? Ada harganya. Ingat itu, ingat ini. Begitu disandingkan dengan Allah, zakirullah, orang yang mengingat Allah, menjadi satu kemuliaan bagi orang tersebut, karena namanya disandingkan dengan Allah, zakirullah. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki perempuan yang zakirullah, yang zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah nisbahkan, padahal inya kada badaya upaya jikalau kada diberi Allah, kada kawa berzikir kalau kada ada hidayah dan taufik dari Allah. Semua anak sebenarnya Allah, cuma Allah menyebut si fulan itu
orang yang berzikir. Si fulan itu orang yang berzikir. Padahal semuaan dari Allah. Semuaan. Tenaga upayanya dari Allah, hidayahnya dari Allah, taufiknya dari Allah sehingga bisa mengucap la ilaha illallah. Semuaan dari Allah. Tapi Allah menyebut si fulan berzikir kepada Allah. Nah, itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang berzikir itu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana ma'a abdi idza huwa zakarani. Ujar Tuhan, aku bersama hambaku apabila dia berzikir kepadaku. Orang yang berzikir kepada Allah itu kadang akan terpisah daripada kalimat zakirullah. Zakirullah, kadang terpisah. Jadi orang yang berzikir itu ya Tuhan, dia bersama denganku, bersama-sama denganku. Nah, itu keramat yang kedua yang diberikan Allah kepada orang yang berzikir tadi, bahwa kita ini dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dinisbahkannya. As-salisatu yang ketiga, allati ya'azamul karamat, yang ketiga ini yang paling agung di antara tiga karamat ini. Ja'alahum mazkurin indallahi ta'ala fil mala'il a'la minal malaikatil muqarrabin. Allah jadikan orang-orang yang berzikir baik laki-laki maupun perempuan itu namanya disebut-sebut Allah di tengah-tengah kelompok malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama orang yang berzikir itu jadi perbincangan di kalangan malaikat. Nah, jadi pamandiran di kalangan malaikat, dibicarakan. Nah, membicarakan ini bukan sembarang. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat-malaikat, fulan lihat itu berzikir. Hambaku si fulan bin fulan dia berzikir. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemuliaan yang paling agung, bahwa nama kita itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling agung. Kalau kita menyebut nama Allah biasa aja, dari seorang hamba yang banyak dosa, banyak salah, menyebut Allah biasa. Tapi kalau Allah yang maha segalanya menyebut kita yang hina ini, itu luar biasa. Luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebutnya Allah akan hamba itu sangat besar daripada ibadah apapun yang kita lakukan. Ngaran kita disambat oleh Tuhan di tengah-tengah malaikat tuh, ke Tuhan malaikat lihat tuh, pulan bin pulannya berzikir kepadaku, pulan bin pulannya berselawat kepadaku, pulan bin pulan dia menuntut ilmu, pulan bin pulan dia bertasbih kepadaku. Disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat. Nah, ini karamat yang paling besar di antara tiga karamat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, fa idza zakarani bi nafsi zakartuhu bi nafsi, fa in zakarani bi nafsi zakartuhu bi nafsi, wa in zakarani bil mala zakartuhu bi mala'in khairin minhum. Allah berfirman, jika hamba itu berzikir kepadaku pada dirinya, berzikir surangan, aku sebut-sebut namanya pada diriku, ya Tuhan. Artinya apa? Aku berikan dia ganjaran pahala yang hanya aku mengetahui, tanpa diketahui oleh siapa juga pun. Tapi bila dia berzikir berjamaah, dia berzikir menyebut namaku berjamaah bermajlis, aku pun sebut namanya di majlis yang lebih baik daripada majlis mereka. Allah sebut nama kita, Allah sebut balasan yang akan diberikan kepada kita di tengah-tengah malaikat itu. Para muhibbil rahimakumullah. Jadi tiga ini tiga. Bila kita berzikir kepada Allah, kita diberi Allah tiga kemuliaan tadi.
Wabil hadis tersebut dalam hadis lamma nazalat suratul bayyinah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Jibril alaihi salam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka ya'muruk an tuqri'aha Ubayya faqala sallallahu alaihi wasallam li Ubay inna Jibril alaihi salam amarani an uqri'aka hadhihi surah. Faqala Ubay awa dzukirtu samma ya Rasulullah qala na'am fabaka Ubay. Manakala turun surat Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru, turun ayat surah itu kepada Rasulullah SAW. Jibril berkata kepada Rasulullah, ujar Jibril, wahai Rasulullah, ini surah turun kepada engkau. Allah menyuruh engkau bahwa surah ini engkau bacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Ini surah ini Allah menyuruh, wahai Rasul, bacakan surah ini kepada Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat terkemuka. Nabi panggil Ubay. Nabi ceritakan kepada Ubay, wahai Ubay bin Ka'ab, Jibril datang kepadaku, menyuruh aku menyampaikan pesan Tuhan. Aku disuruh membacakan surah ini di hadapan engkau. Lalu ujar Ubay, awadzukirtu samma, adakah namaku disebut di sana? Adakah namaku disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan Allah memerintah kepada Jibril sampai kepada Rasul, begitu ayat ini turun bacakan kepada Ubay. Nah, lalu jar Ubay, wahai Rasulullah, awadzukirtu sama, adakah namaku disebut di sana, di alam atas sana? Nah, bakal na'am, ya jar Nabi kita, benar, nama engkau disebut oleh Allah. Babaka Ubay, menangis Ubay, menangis gembira, menangis bangga bahwa namanya Ubay itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebut ini kada sembarangan, orang yang luar biasa, zat yang maha agung, yang maha sempurna, menyebut nama, membacakan ayatnya di hadapan Ubay. Berarti Tuhan pinandu kenal dengan Ubay. Nah, itu menjadi satu kebanggaan yang besar bagi Ubay ini. Kenapa? Namanya dengan jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik dia berzikir sendiri, baik berzikir berkelompok, nama-namanya itu disebut-sebut Allah. Seperti Ubay tadi, di tengah-tengah malaikat sana. Itu di Tuhan, wahai malaikat, itu di kampung anu ada sekian orang hamba-hambaku, dia menyebut namaku, namanya Fulan bin Fulan, disebut atau persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama orang yang berzikir ini terkenal di atas langit, terkenal di malail a'la. Walaupun di bumi dia tertutup, di bumi tersembunyi, tapi di atas langit namanya terkenal, dikenal oleh para malaikat Allah. Kenapa? Karena Allah seringkali menyebut namanya di hadapan para malaikat sebagai hamba yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah 3 karamat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berzikir kepadanya.